Ini Povius masih bisa diadu. Kebetulan kalau kita ngomongin Matilda, powernya masih bisa bareng sama Alpha. Dan kita tahu bagaimana kuatnya Alpha dari Fabian. Itu akan mendorong juga bagaimana daya dobrak early game-nya dari tim Liquid. Dan power Widdy juga ya. Power Widdy. Tapi first pick, Link langsung ternyata Ya. memberikan Poviusnya tanpa ragu juga. Gak ada masalah mungkin buat mereka karena rata-rata dari tim Liquid juga utama ini Hylos kan. Gimana kalau langsung menuju ke mungkin Valentina atau Alpha salah satunya sebagai hero yang bisa menghandle juga bagaimana early game yang kejam dari Link. Oke. Tanpa Matilda. Atau jangan-jangan Nolan. Nolan juga boleh, tapi kayaknya agak cukup berat sih untuk dia bisa bertahan. Ya masih ada pick ketiga sih sebenarnya buat Nolan. Masih ada pick ketiga. Ada baiknya mungkin lebih ke arah mid lane gak sih? Aku lebih suka ke arah mid lane. Utility, Vexana. Ya, utility, Vexana boleh, tiba-tiba main Eve, Aurora, dan ternyata Gatot Kaca menjadi pilihan utama bersama dengan ada sosok Povius. Wow, ini pick yang lumayan solid ya. Terlihat dari picknya Dairon dan juga Idok yang langsung menghandle bagaimana lini depan yang begitu strong, sehingga mungkin Hylos yang akan menjadi opsi untuk sekarang bagi tim Liquid ID. Mengingat mereka butuh hero badan, tapi apa nih yang bakal dikomboin? Angela. Iya, Angela. Ini pernah muncul juga kan waktu itu. Link Angela. Berarti kalau udah kayak gini, klasiknya bakal menuju ke antara Ruby atau Harit untuk Eren Shiki, tapi Hylosnya masih possible untuk ke XP lane. Tapi kalau gua lebih suka kan dengan Arkeoshi, responnya pakai apa? Florin. Kalau dia mau main support. Hyper carry. Tapi tepatnya udah terlalu banyak nggak sih buat Gatot Kaca, Roamer, Obvious di XP lane. Kayaknya nih oke kalau misalkan amanin hero buat mid lane-nya dulu daripada nanti dihabisin. Atau jangan-jangan hero-nya Skylar dulu untuk gold lane. Hero Skylar boleh sih, tapi dia tahu ya concernnya udah ada Link depan sana. Jadi harusnya dia udah siap-siap dan Faramis. jadi pilihan utama dari para pasukan Arkeoshi untuk bisa mengamankan gameplay mereka. Jangka panjang ya. Tapi tim Liquid ini strong banget loh dari 3 pick yang mereka miliki. Iya, tapi dengan adanya Faramis ini ngedinai juga nih lumayan untuk Link Angelanya. Ketika nanti ada team fight besar, NetherRealm akan nge-cover dari Rins. Dan kalau Rins-nya datang di timing yang tepat, Tempest of Lead kayaknya bakal digunakan sehingga nanti Link-nya nggak bakal bisa team fight panjang untuk tim Liquid ID. Ya benar-benar harus masuk di timing yang tepat ya. Mungkin di fase gak ada NetherRealm, tapi Ben Yip-nya juga bagus banget nih. Salah satu hero yang menjengkelkan di masa sekarang di antara dua tanker-tanker yang udah diambil juga. Yip, utility yang cukup mematikan. Alpha kah? Alpha, jungle-nya. Ya, Alpha power banget loh untuk ngedorong dengan Spear of Alpha. Combo bisa banget sama Gatot Kaca atau bahkan Povius. Ini bakal menciptakan sebuah combo yang begitu masif dan high loss. Kena true damage pelan-pelan. Ini pasti bakal terkikiskan HP-nya sehingga Aran pasti bakal kesulitan dalam tim fight besar. Targetnya karakter ya. Iya. Mereka kayaknya notice deh kalau misalkan kemungkinan besar nggak bakal dilawan sama Assassin lagi karena ini Link Angela. 1v1-nya bisa handle gara-gara hard guard ya. Udah pasti kalah. Gimana kalau diputar ke Julian? Terlalu banyak magic kah? Magic damage. Nanti Mereka- last pick-nya mungkin menuju ke marksman yang physical damage kayak Cloud gitu. Gue lebih suka Ben Alpha sih dari tim Liquid. Soalnya kalau ngeliat safety, Julian safety loh lawan Link. Julian safety lawan Link memang betul. Tapi kondisinya kali ini gimana caranya mereka nggak hanya mikirkan ke arah Link. Iron Shiki belum keluar. Memang Skylar belum menunjukkan hero apa yang akan dia gunakan. Tapi mereka juga harus tahu gimana caranya jungle mereka sustain ketika ada lane yang gak diuntungkan oleh mereka. Sushin ya. Target ke arah mid lane. Ya mereka kayak udah expect bahwa ini Angela akan menuju ke Widdy. Sehingga tentunya pemilihan bandnya akan menuju ke mid lane. Tapi gimana kalau di plot twist lagi ternyata? Mid lane-nya ke arah Angela. Itu dia. Angela mid lane. Dan ternyata nanti akan ada satu roamer lagi yang akan diamankan oleh Widdy. Memperkuat lini depannya. Sehingga magicnya itu bisa dibawakan sama Harit. Yang sampai sekarang masih open dan Julianya di ban. Kebaca kan? Soalnya safety banget. Iya. Kalau mau ngomongin plot twist B, gue lebih setuju Akai XP keluar lagi sih. Akai XP? Karena mereka butuh efek sisi tambahan. Jadi harusnya lempar ke ini juga kan, lempar ke roamer. Tapi ya itu lagi-lagi strategi yang nggak bisa setiap game muncul ya. Iya, dan tetap butuh Harit ya sih untuk tim fight panjangnya. Tapi ternyata Roger. Wow. Ini bakal memperkuat juga dari area jungle. Kita tahu Sujin dengan Rogernya itu lumayan bisa ngejawab. Mungkin early game-nya sih. Roger. Walaupun mungkin ada nerf, tapi ketika udah mulai masuk ke mid game, Roger adalah tipikal hero yang sulit untuk di catch up sama Link ketika memang winning condition ini pegang sama RRQ. Kalau menurut Profesor Roger akan ada di jungle. Bisa gold sih. Bisa gold sebenarnya, tapi Tergantung, masalahnya ada tergantung. high loss. Match up-nya dulu sih. Iya, kalau misalkan high loss melawan Roger gold lane, ini high loss-nya full senyum loh. Iya. Tinggal tabrak hajar, Bleh. Iya, tapi tergantung juga. Mungkin kalau match up-nya memang enak nantinya untuk adanya Roger di arah gold lane, bisa jadi RRQ lempar Roger ke gold lane dan ngambil nanti hyper carry-nya di
Sun Sujin. Tapi ya, membuktikan juga kemanakah high loss-nya akan pergi. Harit Harit diambil tetap magical butuh, damage. tetap butuh. Dan last pick, Chow. Chow Widi? Chow Widi harusnya. Iya, Chow Widi. Sementara itu Hylos-nya akan menuju ke exit lane. Sehingga ini di last pick-nya akan menuju ke gold lane sepertinya. Maka ini akan menuju ke Beatrix. Nolan maybe? Nolan. Magical lagi. Kalau Magic lagi yang tersisa cuma Lunox di sini. Lunox Scotland. Lunox gold lane. Iya. Kita akan lihat Scotland. last pick-nya Bruno. Physical juga. Critical Roger damage. jungle. Iya, ini sebuah jawaban ya. Kalau kita ngomongin soal critical damage, ketika Bruno punya Husklau nantinya akan sangat sulit bagi Ling bisa men-take down ke arah dari gold lane. Apakah Bruno ini akan menjadi jawaban karena dia akan bersama dengan Faramis sehingga harus keluar effort lebih bagi Favian dan juga Yeskiel memecahkan bagaimana Netherrealm. Dan jangan lupa juga Bruno, salah satu tipikal marksman yang dia bisa jaga jarak. Dia nggak perlu maju ke depan. Dia punya defensif dan Purify bisa jadi salah satu skill yang memang bisa digunakan nanti ketika berhadapan dengan Chow. Oke, ini dia match of the day yang paling kita tunggu. Di mana RRQ tidak akan menginginkan kekalahan dengan kemenangan mereka di leg pertama. Mampukah tim Liquid membalaskan dendam di leg yang pertama? Atau sang raja masih berdiri kokoh di atas sang Liquid? Imperial Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of the match of the day. Liquid versus Rex Dragon Chaos. Pembuktian bagi mereka berdua karena satu-satunya tim yang mengalahkan Liquid ketika dengan lineup ini itu hanyalah RRQ. Dan mampukah sekarang mereka tetap menjadi lawan bagi Liquid? Ngomongin soal Assassin, Favian ya kita udah nggak kaget lah ya dengan gameplay Assassinnya yang benar-benar mematikan. Tapi dengan matchup Roger B harusnya masih stabil lah. Harusnya masih stabil dan kali ini beda nih sama pertemuan terakhir ya untuk Liquid yang membawakan Link Angela. Itu Ruby gold lane. Jadi damage-nya bener-bener cuma dari Link. Sekarang Aaron Shiki membawakan Harit. Jadi setidaknya untuk magical damage bakal tetap ada dari kubu Liquid. Apalagi kalau minimal udah dapetin 2 item, Aaron Shiki bisa join team fight. Oke, untuk pertarungan dari early-nya karena ada Chow ya, ini agak sedikit beda nih. Dengan damage early-nya Chow bisa kontrol, entah itu untuk bantuin clear, entah untuk ngasih poke damage. Makanya lihat dari range-nya juga udah agak sedikit low. Ya, dan bahkan kalau kita ngeliat di arah gold lane, memang dari sosok Aaron Shiki ini akan lebih punya power untuk poking ya kan. Dia punya power untuk poking. Tapi di sisi sebaliknya lihat, Sun Sujin diganggu abis sama Widi. Ditempel, di mirror, di bener-bener bayang-bayangi oleh permainan dari seorang Widi. Wah bener-bener kayak coba buat diganggu ya, dilamain lah lebih tepatnya. Untuk mendapatkan farmnya dan diambil biar nggak dapetin level keempat buat Sujin. Wow, dia nggak jadi level 4 itu padahal adalah satu jungle terakhir yang membuat Sun Sujin berada di level 4. One by one situation, dari bottom lane. Skylar, dan solo pick off dah. One last hit. Sayang sekali critical tidak keluar, tapi Skylar. What are you doing? Membuang flicker, sangat mubazir dan tidak mendapatkan apapun. Membuat para pasukan dari tim RRQ mereka mendapatkan kerugian. Dan kemungkinan besar, tim fight nanti Skylar tidak memiliki flicker. Oke, sama-sama ngebuang spell. Pertarungan di gold lane yang bahkan ini dari awal loh. Langsung dua-duanya beradu mekanik walaupun ya belum ada korban. Ya mental play ya. Coba buat pancing kali aja nanti Aaron Shiki-nya ke depan dan critical damage-nya ready untuk dilontarkan dari Bruno. Tapi sayangnya belum ada first blood barusan di area bottom lane. Walaupun ada flicker yang sama-sama dibuang. Dan Turtle setup, ingat bahwa memang di sini ada Link yang tidak memungkinkan untuk langsung connecting ke area dari Turtle. Tapi dia membutuhkan level 6 terlebih dahulu untuk bisa mencapai power spike ketika nanti akan ada team fight besar di area Turtle. Dan lagi-lagi Assassin akan lebih enak counter setup. Gak enak juga ketika Link pegangin Turtle dari awal, itu bakal bonyok sendiri. Capek, pegel. Ya, di mata Dairon juga udah level 4. Itu bakal Aran agak cukup terlalu jauh. Dengan kondisi seperti ini memang dia belum bisa di take down. Tapi ini agak cukup berbahaya melihat posisi dari tim RRQ di arah bottom lane-nya. Skylar sekarang yang tersudutkan. Skylar yang berada di posisi yang tidak baik-baik saja. Tapi hidupnya bonyok. Dan lihat Favian sudah di level ke-6. Akan coba kontes. Bakal coba masuk ke dalam, mencoba untuk melakukan kontes di depan sana. 12 Dragon-nya depan, Retribution-nya bebas. Memasang tim fight ke arah belakang. Faramis dari sosok seorang Reigns tidak bisa diselamatkan kembali. Pas di tangan dari sosok seorang Favian. Masih bertahan, Table Top Blade for offensive. Akhirnya memberikan damage yang besar depan. Wasit berhasil mendapatkan Tyrant. Empat pedang diamankan dengan sangat tepat. Sangat-sangat on point. Turtle udah 2 point kill. Keuntungan yang langsung diperoleh oleh tim
tim Liquid. Dan disengage-nya, kalau tadi mereka masih stay di sana, after the Guardian Yes. akan membuyarkan formasi dari tim Liquid ID. Untungnya timingnya tepat, untungnya tidak ada yang terpick off di sana, dan itu menghentikan bagaimana dominasi dari counter setupnya RRQ Hoshi. Wow, 3-3 kali ini. RRQ mendapatkan 3 suara dari para caster, sedangkan Liquid. Arashi? Arasi mencoba untuk melakukan curse kah? Oh, cukup baru, tapi di gold lane kayaknya ya masih adu poke damage aja sambil dibantu sama roamernya. Oke, damage dari Widdy ini yang harus diperhatikan. Idok nggak pernah penuh loh darahnya. Selalu dipok terus-terusan. Pasif Chow yang sekarang, memang ini bikin dia lebih kuat lah ya. Ketika memang adu damage sama roamernya juga. Dan wah ini Angelanya barbar juga ini. Ya. Nge-zoning depan. Berserker's View di menit yang keempat, diamankan oleh Fabian juga lumayan cepat bisa dibilang. Dan lagi-lagi diberikan untuk Iron Shiki untuk gold crab-nya Scavenger. Dan dari tadi masih dikuasai oleh teman-teman dari tim Liquid ID. Ngebuat mereka leading 1.500 gold. Oke, dan ini mereka juga tidak memiliki sisi pasti untuk bisa menghentikan pergerakan di seorang Fabian. Lihat di depan sana Fabian bakal coba di orange-nya. Di orange bakal dihajar. Tapi lihat retribution dari sosok suara Susuchin masih berhasil mendapatkannya. Sedangkan Fabian mereka hampir saja kehilangan suara Fabian. Dan walaupun dia nggak hilang, Tempest of Blade dan Heartcut akan ada yang bakal dihilangkan oleh tim Liquid. Iya, Dan iya. setelah itu, Turtle kemungkinan akan jadi chance milik RRQ. Mungkin sekarang lebih bisa setup lah ya daripada Turtle yang pertama. Karena ngelihat dari kondisi Link plus Angela juga ini yang sangat-sangat memungkinkan untuk balikin keadaan. Wah ini kalau kita lihat dari setupnya juga kebetulan RRQ Hoshi udah coba untuk ngebuka posisi terlebih dahulu. Tapi damage-nya Damage-nya besar banget itu, maksimal masuk semua. Memberikan sedikit pressure terhadap seorang Skylar. Itu membuat sosok dari seorang RRQ Skylar kali ini kesulitan. One by one situation ternyata bukan one by one. Di-dive in begitu saja. Flicker mencoba menyelamatkan Skylar. Lifesteal-nya berhasil mendapatkan Skylar dari bottom lane. Sedangkan dari SK bisa datang kapan saja menuju ke top lane. Di-fight, 2 second. Tanpa Ramis. Dan The Ram-nya nggak bisa menyelamatkan para pasukan dari tim RRQ. Oh, ini. Dan apa terhadap Guardian? Retribution of Frozen Sojin. Berhasil men-take over karena Turtle. Di-fight yang besar. Membalikan kembali kanan dan Avatar of Guardian sensitive for this time. Yes, berhasil mendapatkan turtle-nya dan menarik keuntungan yang tadi milik dari Liquid. Bahkan dikejar lagi Fabian. Kejar, Tanpa tim Fabian, kena jalan, kena tembak soplet. Dan lihat, mereka masih menjalankan Fabian. Sang Raja berhasil mendapatkan satu momen ke atas jungle. Meanwhile, Tembakan lagi. mereka masih motivat kembali. Susujin depan sana, fokus sekarang seorang Arsiki. Dan Winnie, 12 second-nya, on point. Susujin berhasil mendapatkan satu momen kill tambahan. Membuat orang pasukan dari tim RRQ mereka tidak jadi untung yang melimpah. Tim fight jangka panjang yang dipertontonkan bagi kedua tim kali ini. Sama-sama mendapatkan kerugian, namun lihat gol masih dipegang Liquid. Aku suka banget sih walaupun tim fight panjang. Mereka rapi, satu persatu Profesor. Iya, dan bahkan kalaupun itu dibilang overextend, enggak juga. Tapi yang paling unik adalah bagaimana combo Link Angela ini memiliki win rate yang sangat rendah. Tapi tim Liquid ID memang masih bisa untuk maksimalin gimana Link Angelanya. Walaupun memang banyak sekali kesulitan yang terjadi. Ada Faramis, ada Roger, Gatot Kaca, juga bahkan gerakan dari Idok tadi di Turtle. Dia predict move dengan 3 pedang yang tersisa dari Linknya. Idok sih. Dia predict move di situ. Kalau nggak Avatar of Guardian mungkin kasusnya akan berbeda Lim tadi Lim. Iya. Dan gue emang suka respon cepatnya juga sih. Teman-teman RRQ ketika mereka setup selalu ada maksud dan selalu ada yang ngejar. Jadi nggak pernah gitu kayak one man move. Mereka selalu four man move dan itu selalu berdampak positif. Klasik RRQ ya, 4-man move yang selalu menguntungkan mereka sehingga membuka jalan bagi Sutsujin dan Skylar untuk bisa mengeksekusi dengan manis. Tapi 2000 gold masih dikendalikan sama tim Liquid ID. Pick off adalah kunci dari tim Liquid ID, tapi tidak boleh melupakan bagaimana Aran dengan vengeance-nya. Dia bisa ngebadanin 3 pemain sekaligus dari RRQ. Ya, lihat rotasinya udah langsung diubah. Di switch di mana Yeskiel berada di arah top lane dan Aran akan menjadi padan para pasukan dari tim Liquid Lim. Ya, ini mereka butuh damage nggak sih dari Iron Shiki? Dari tadi Iron Shiki belum connect dalam team fight dan counter setupnya mulai dari sekarang. Skylar udah mulai staking. Perpasukan dari tim RRQ mereka akan memuju ke arah team fight. Dan Ram telah dikeluarkan. Fabian menjadi pilihan utama. Tapi lihat apa taraf Guardian predict move. Gagal mendapatkan apapun. Skylar sekarang langsung dapatkan killing spree dari seorang RRQ. Looking for triple kill. Tapi nampaknya perpasukan dari tim RRQ. Mereka porak-poranda. Shutdown. Tyron. Sang raja yang hampir terlupakan. Benar-benar bangkit dan menutup permainan dari tim Liquid. Tyron. Turtle memang didapatkan oleh Liquid namun tim fight yang
terlihat dimenangkan juga oleh RRQ, bahkan zoning out. Dairen matanya gak pernah lepas dari Favian. Gak pernah lepas dari pertama. Dari sebelum team fight, kalian kalau sadar, Dairen udah berada di arah jungle dekat tim Liquid. Dan dia selalu berada di depan hanya untuk membadani Setsujin dan juga Skylar, walaupun targeting dari Favian masih bisa menuju ke belakang. Sekarang udah ada Hasclaw dari Faviannya. Sesaat lagi mungkin akan ada Blade of Despair. Tapi di sisi lain kalau kita lihat mungkin dari Dairen, dia akan menuju ke Dominance Ice. Dia butuh banget ngedeny heal dari Yeskiel yang sudah memiliki Flask of the Oasis. Apakah akan langsung menuju ke Glowing One? Tapi Atau nggak langsung dari- ke Fleeting Time? Ngeliat dari item, Roger masih dengan template yang sama ya. Pasti Thunderbelt. Thunderbelt, Endless. Ya karena hybrid defense-nya udah di nerf kan. Dia butuh true damage tambahan Mau juga. nggak mau, dia butuh banget dari War Axe juga, dari Thunderbelt juga. Dan kalau kita lihat dari Skylar tadi, Berserker's Fury, tinggal gimana caranya dia menjaga posisi aja. Karena critical damage-nya bakal menutup banget lifesteal yang dimiliki dari Hasclaw oleh Favian. Sangat-sangat cukup, tapi Council. Hampir saja perpasukan dari tim RRQ. Dan juga mereka stand by your position. Coba untuk menuju ke arah WD. Retribution telah dikeluarkan. Oh, dijepit. Ke belakang, dijepit. Savage Gaming. Dan ada Ram mencoba untuk mundur ke arah belakang. Tidak bisa menyelamatkan dan amat dalam gantian. Gagal untuk bisa mengamat perpasukan dari tim RRQ. Lihat WL Dragon membuat seorang idol tidak terselamatkan. Perpasukan dari tim RRQ. Mereka tersisa 3 pemain di saat Lord akan muncul. Avatar of Guardian-nya miss. Gak ada siapapun yang kena di sana, Lim. Perfect timing dan guntingan yang sangat manis dari Liquid. Dimulai dengan Retribution dari Favian, tapi gak ada masalah. Lord yang muncul, Retri akan ready lagi. Oke, tapi lihat di sini Dairen kembali mencoba untuk menyelamatkan timnya dari kekalahan tim Frontier masuk lane. Tapi Dairen cukup untuk clear minion aja, itu udah paling bagus yang bisa dia lakukan. Oke, 4 kali tumbang deh untuk Rins. Iya. Kayaknya masih nggak masalah sih karena mau gimana pun di sini Rins berperan sebagai utility support. Tapi untuk damage-nya masih kurang dan Aduh. Aran bakal dikejar. Aduh, udah lumayan sakit staking yang dilakukan oleh sosok Skylar. Ingat, mereka harus juga respect. Dia bisa diberikan Skylar, memang sekarang tidak terlalu berhasil, tapi stakingnya yang dari tadi dimainkan oleh Skylar, Profesor. Ya 10 stack, critical damage makin tinggi. Critical chance-nya juga akan meledak dengan adanya Berserker's Fury dan Hasclaw. Ya. Sekarang dengan kendali dari tim Liquid, Blade of Despair juga di tangan Favian level 15 di menit 10.30. Oke, lumayan cepat ya. Dan kelihatan dari perbedaan levelnya, Setsujin, Retribution ini akan lumayan enak dari segi tim Liquid. Apalagi ada Angela juga nih. Tapi kalau ngomongin soal Farland, siapa nih kira-kira matchup yang bagus dari Favian ini? Oh no, kalau buat Favian kayaknya harus 3-2 sih Lim. Kalau Rogernya sendirian kayaknya masih berat banget untuk Setsujin. Siapapun yang sendirian berat, Profesor. Iya, harus 3-2 pokoknya. Karena nih, lihat nih, mau Roger. Di oke. retri? Lihat, di retri begitu saja. One more situation, mencoba untuk bertahan dari seorang Setsujin. Gagal bertahan dan NetherRealm terlambat. Mereka kehilangan 2 sword skill. Mereka kehilangan jungler. Mereka kehilangan sword skill. Dan disinilah Lord yang pertama di tangan dari tim Liquid harusnya. Bakal free kah? Atau bakal tetap dicoba Kayaknya oleh RRQ free tanpa sih. Retribution dan Iya, free? Free harusnya. Free Lord untuk Liquid. Kita kenal RRQ, kayaknya mereka nggak bakal berani untuk mengambil resiko yang terlalu masif, apalagi dalam keadaan early game seperti ini. Beda 4.000 gold, 11 banding 5 dari segi point kill, tapi dibuka sama Aran. Patrick, flicker, power defensive, dibuka sama Aran, terlalu terburu-buru. Dan akhirnya soft skill yang keluar dari seorang Arutsiki membuat dia tidak memiliki flicker. Ini menjadi sebuah jawaban untuk tim RRQ loh, Profesor. Ya, tapi harus ditahan dulu ya, karena split push-nya masih bisa dijalankan sama Favian. Dan Lord akan bergerak ke area bottom lane. Lagi-lagi, kalau ngomongin far lane, Lim tadi sempat bertanya dan jujur harus 3-2, nggak boleh sendirian dari tim RRQ. Walaupun harus ada yang berkorban, minimal 1 datang atau ngebukain map di area bush-nya. Setidaknya nggak bener-bener 2 lawan 1 karena ini adalah Link Angela. Selalu ada bantuan dari Angela ya kapanpun, dan kayak tadi ketika satu orang aja Setsujin yang diutus untuk Farland, kita bisa lihat langsung itu langsung Komit. hilang. Langsung di-commit tuh orang. Langsung di-commit pasti. Oke, so Lord masih ada di bagian bawah. Inner turret bakal menjadi target juga untuk tim Liquid. Tapi mampukah RRQ dengan defensive high ground yang sebenarnya lumayan enak? Mereka punya range damage pasti dari Skylar juga ini mampu untuk ngancurin Lord dengan lumayan cepat. Tapi lihat zona yang dikuasai sama Liquid, gak main-main. Lord Spectre telah dibuka seorang Aran. Aran Siki Sama fokus dengan turret dari bottom lane. Perpasukan dari tim sakit. RRQ. Terlalu sakit untuk seorang Widdy. Dapat offset. Itu juga seorang Richard. Dan ada baik. Ram membuat sosok dari Fabian mundur ke belakang. Lihat sama terapkan dia. Dapat tidak Aran Siki. Lane kali ini tidak bisa dilakukan oleh Harkan. Satu momen kita bahkan 2 dari seorang Skylar yang terlalu perkasa. Skylar. Lihat tendangan Bang Skylar. Berhasil mendapatkan double kill. 2 poin yang penting. Dan shutdown. Dengan 4 item kritikalnya, bahkan sampai Great Dragon Spear udah jadi. Windtalker juga masalahnya, attack speed yang dia miliki tujuannya untuk ngedinai bagaimana flank dari Link. Skylar mungkin bisa menjadi solusi untuk lane jauhnya bersama dengan Idok, tapi harus dicatat juga nggak boleh
Sendiri. bener-bener sendirian. Karena Favian targetingnya dari tadi bener-bener on point banget. Dan sekarang udah mulai dibalikin. Karena bottom lane-nya udah sempet dihancurkan dari kubu RRQ. Tapi fight back-nya mendapatkan Iron Shiki. Top lane mereka juga agak sedikit terdorong. Bahkan udah nggak ada pasif. Kita tahu di mana Sun Sujin. Udah GDS juga. Perpasukan dari tim RRQ. Mereka kayaknya concern aku ngeliat tim fight adalah sebuah jawaban sih. Tim fight panjang ya. Iya, tim fight panjang. Plus lagi ada Faramis di sana. Ya, walaupun gue suka sih tadi untuk ngebuka Tempest of Blade-nya Favian itu jujur cuma jadi bait Netherrealm dan itu berhasil tadi. Iya. Masalahnya Iron Shiki dia udah nggak punya Summon Force lagi, dia ngebuka duluan demi dapetin satu base turret. Ya sebenarnya kalau dihitung words ya lumayan lah dapetin satu base turret loh. Iya, tapi masalahnya gara-gara tadi ada yang tumbang 2 bahkan dan membuka window baru bagi RRQ. Yang awalnya leading 4.000 gold, sekarang cuma jadi 2.000 gold. Ya aja turun pelan-pelan dan on the way harusnya mendekati ke comeback gold dari RRQ. Karena ingat ada 2 marksman di sini, 2 hero late game yang akan mengancam Favian kalau posisinya lebih diuntungkan untuk RRQ. Ya ingat ini Roger late game ya Profesor. Ini Roger yang dulunya kita kenal early malah sekarang menjadi scaling Profesor. Jadi scaling, jadi late game. Jadi Walaupun yes. early gamenya agak sedikit berat ya untuk dia. Fall off banget early-nya berat. Yang itu yang dilakukan Sun Sujin tadi Lim. Makanya dia tumbang sampai 2 kali. Makanya tapi untuk menangin lane ini pasti bisa banget sih dilakuin sama Liquid. Dia punya Angela juga. Jadi banyak banget opsi untuk mereka. Sementara Lord yang sudah mulai dipegang Iron Shiki dan Glorious Pathway. Glorious Pathway kembali dikeluarkan. Informasi dapatkan Winnie menuju ke sosok Sun Sujin. Menuju ke arah yang salah. Dijauhin. Karena daerah di tempat sana. Liga for defensive. Dan Ram tapi Lord didapatkan perpasukan dari Liquid. Memaksa team fight bukan hal yang baik. Mereka harus disengage. Dan itu dia disengage yang sangat mereka butuhkan untuk menghindari permainan dari tim RRQ. Manis banget kitingnya. Widhi juga cuma ngelakuin the way of dragon biar Sun Sujin nggak bisa masuk atau invade ke area dari Lordnya. Yang awal tadi udah hampir 5.000 gold lead. Comeback 2.000 gold jadi 3.500-an. Sekarang OTW 5.000 lagi. Gue pikir tadi Widhi mau sambil flicker loh. Dia mau makan Sujinnya. Ternyata enggak. Ternyata enggak, dia hanya jauhin. Lord yang difokuskan juga oleh tim Liquid dan sekarang Lord yang sudah enhance. Wah, tapi mengarah ke tinggal arah bawah. Iya, gimana using Lordnya sekarang? Karena kalau kita lihat mid lane masih ditahan dan tree lane push akan dijalankan sama tim Liquid ID. Oke, dan defensif dari RRQ juga. Jangan anggap remeh damage dari Rins karena memang spam skill ini bahaya banget. Dan lagi-lagi Glorious Pathway. Skalon dari pilihan utama melihat Flake for defensif. Dapat Soblin telah dikeluarkan Well Dragon terjadi karena yang salah. Avatar of Guardian tercancel down. untuk defensif. Membuat permasukan dari tim RRQ. Mereka memaksa tim fight. Mereka berhasil mendapatkan darah. Dan satu persatu bahkan coba dipukul mundur. Permasukan dari tim RRQ. Kali ini porak-poranda. Berbahaya dan Sun Sujin. Dia gak boleh tumbang. Karena kalau dia tumbang tak ada lagi yang bisa menyelamatkan Scalar. Dan ini bencana. Lihat Scalar bersama dengan Rinsya. Sisa berdua. Wave menuju ke arah 3 wave. Ini bencana. Liquid berhasil mengacak-acak sang raja. Dan berhasil mengamankan DK yang pertama. 1-0. Bahkan Liquid yang mampu mendominasi dengan game yang pertama. Kombinasi Lin yang Angela dengan win rate yang tidak terlalu besar. Mereka membuktikan kalau kali ini mereka bisa mendapatkan kemenangan pertamanya.